Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Kopi Darat. Kopi Darat. 90.7 UTY FM dari Jogja, hits tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my friend. Hai, selamat malam. Di hari Senin ini seperti biasa kalau sudah jam 9 malam, my friend ya, kita ketemu di Kopi Darat. Dan saat ini Asyati Yuri juga sudah kedatangan banyak banget temen ya. Sebenarnya sih rada galau malam-malam kirain sendirian gitu. Ternyata banyak banget yang menemani diriku. Dan kali ini dari komunitas mana ya? Oke deh, langsung aja kita sapa-sapa dulu. Hai, selamat malam. Hai. Sekali. Oh my god. Ya kan, tuh my friend, udah rame banget di sini. Kalau sama aku ada berlima ya kan. Dan ini dari komunitas mana sih? Kita dari komunitas Jendela. Oke, komunitas Jendela. Wih, di mana ya? Oke deh, kalau malam-malam jendela ditutup ya biar nggak dingin. Tapi di sini jendelanya baru dibuka. Oke. Kalau gitu kita kenalan dulu aja sama yang dari kanan atau dari kiri atau dari tengah? Dari mana? Dari tengah, Mbak. Oh, dari tengah aja. Oke. Ya udah, dari ini dulu yang sebelah kanan aku. Hai, selamat malam. Halo. Hai. Siapa namanya? Harry. Iya. Boleh mic-nya diturunin sedikit biar. Iya. Oke. Dari Harry. Oke, Harry. Hai. Terus sebelahnya? Aku Gina. Ya. Oke. Terus? Aku Azri. Iya deh. Saya panggil Azri. Apa sih? Terus satu lagi? Terakhir Ruzi. Oke. Jadi ada Harry, ada Gina, Azri sama Ruzi ya, dari komunitas Jendela. Oke, langsung aja ya. Ini kira-kira ini komunitas apa coba? Kalau orang-orang dengar komunitas jendela, ini komunitas penyuka jendela atau gimana coba ya kan? Ya kita nggak tahu gitu. Apa coba, boleh dijelaskan teman-teman? Wah, pasti nawar-nawarin aja Mas Arila. Komunitas Jendela itu komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Oke. Yang apa namanya? Hal utama yang kita itu adalah buku. Iya, minat baca buku anak. Gitu, minat baca buku anak. Oh, ya. Terus ini ngapain aja nih? Komunitas Jendela mau mendirikan kayak taman bacaan atau apa gitu? Boleh bergilir loh kayak arisan loh. Tahu emang nih, pasti deh ya, silakan ya sampai ujung. Jadi kalau komunitas Jendela ini kita punya kegiatan rutin setiap minggunya. Biasanya kita punya sebuah daerah, khususnya sekarang kita di Turgo. Bukit Turgo itu. Nah, jadi kita biasanya di situ melakukan kegiatan apa ya namanya, alternatif edukasi lah kayak gitu. Jadi dia kita belajar yang tidak diajarkan di sekolah kayak gitu, misalnya tentang apa namanya, moral kayak gitu kan, sopan santun seperti itulah. Bagaimana cara menghargai teman yang jelas di sekolah itu mungkin nggak diajarkan secara khusus gitu. Jadi ya. kita ajarkan ya gitu. Dan juga kita yang pasti juga punya perpustakaan ya. Perpustakaan gitu, juga ada itu juga. Dari kalian sendiri gitu. Iya. Itu ini ya, apa tadi, volunteer gitu kan, volunteer. relawan Iya, segala relawan. macam gitu. Terus kenapa sih namanya jendela ini? Penasaran banget Mau ya jelasin? Jendela. Kenapa namanya nggak pintu, nggak apa gitu? Sejarahnya kalau diceritain durasinya bisa panjang. Dipersingkat. Ya, karena dulu pas awal-awal banyak sih itu cerita, banyak gosip-gosip tuh tentang jendela tuh. Gimana sejarahnya kok bisa namanya jendela? Tapi yang jelas satu hal, kalau dipetik itu jendela, ada istilah buku itu jendela dunia. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kenapa namanya komunitas jendela adalah karena kita terinspirasi dari situ. Oh iya, oke deh. Terus ini kan dari komunitas Jendela Jogja. Iya. Ini ada di kota lain juga? Ada dong. Ada. Di mana aja tuh kalau boleh tahu nih? Kalau sekarang ini jendela ada di beberapa kota. Yang pertama di Jakarta, Ya. di Jogja sendiri, terus di Malang sama di Bandung. Oh, di Bandung. Baru lagi dari Semarang. Ya. Oh, Akan Semarang dirintis. nyusul ya. Udah dibentuk juga ya di Semarang Iya, atau? baru dirintis. Oh, dirintis gitu. Wow, itu udah banyak juga dong anggotanya dong. Iya. Ya, lumayan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Terus rekrutmennya gimana tuh? Ini ada divisi relawan. Monggo silakan. Mas Azri. Mas Azri, silakan Mas Azri. Buka aja komunitasjendela.org, terus ada
bagian volunteer, terus di sana ada join us. Nah, klik di Oh situ. gitu. Dia Karena jadi ada beberapa pilihan mau kota mana, ya. pilih Jogja kalau mau di komunitas jendela Jogja gitu. Gitu. Jadi itu ini kan dari mahasiswa atau kalau umum boleh gabung juga nggak? Atau masih Siapapun pelajar gitu? boleh. Siapapun ya? boleh yang mempunyai Okay. minat untuk berbagi atau berbagi bisa gabung ke kita. Gitu. Jadi misalnya nih orang bukan orang Jogja gitu kan, tapi ini mau daftarnya di Jogja karena tinggalnya Domisili. di Iya. domisilinya di Jogja gitu boleh dong Iya, berarti bisa. ya. Boleh banget. Oke. Kita menerima kok selalu. Tadi di mana lagi? Di Jogja, di Semarang, Malang, Jakarta, Bandung. Widih. Ini yang di Jogja udah pernah silaturahmi mungkin kesana kesana Ini gitu. udah Oh, keliling. saya sama Rusi. Oh, Mungkin Rusi bisa cerita. Enggak ya? Oke, jadi di sana juga kegiatannya ini juga mendirikan satu apa namanya tadi kayak taman baca gitu juga, perpustakaan gitu. Iya. Bareng-bareng sama teman-teman di sana juga ya. Oke, kalau di Jogja sendiri kalau misalnya pada ngumpul-ngumpul di mana? Rusi baik. Dilimpahin semuanya. Enggak, dia belum ngomong soalnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tergabung di dalam satu daerah, terus ternyata suatu saat pindah domisili yang tergabung ada komunitas jendela juga. Nah, itu bisa nanti langsung gabung. Jadi misalnya kayak nanti kita tergabung di Jogja, suatu saat kita nanti pindah ke Jakarta, bisa langsung gabung di situ. Oh, gitu. Kebetulan di Jakarta kemarin di Manggarai. Nah, itu Iya. di perpustakaan daerah Nah, itu Manggarai. situ. Kalau di Jogja kita di mana aja ya Di mana? biasanya? Iya. Saya sekretariatnya kita lumayan jauh juga di kota gede sana. Oh iya, ada di kota Ada gede di ya. kota gede. Tapi Jadi kalau ngumpul ya di mana aja. Oh, sih. di mana aja. Terus kalau misalnya yang mau ikutan tadi, apakah harus datang ke sana atau bisa via websitenya Online, tadi? iya. Online Online. boleh ya. Oke, Dewi seru banget nih my friend ya. Jadi bener-bener anak-anak muda yang masih anak-anak muda Indonesia ya kan mendirikan satu komunitas yang bergerak di bidang sosial yang menumbuhkan minat baca ini anak-anak ya pokoknya semuanya ya. Ini boleh. Terus ada dong suka dukanya kalau misalnya lagi ada ngadain satu program apa gitu. Terus kan banyak juga nih masyarakat yang mungkin ini apa sih, nggak penting banget gitu kan. Misalnya mendirikan kan soalnya kesadaran masyarakat itu kan beda-beda ya kan teman-teman ya. Gitu. Terus ada nggak sih yang suka kayak gitu? Ya beberapa mungkin ada. Jadi kalau jendela sendiri, jadi kalau di Jogja ini udah 3 kali perpindahan ya. Yang pertama di Cangkringan. Oh gitu. Terus kemudian yang kedua itu di Sapen dan yang ketiga ini baru di Turgo. Turgo. Jadi di masing-masing tempat itu kita punya suka dukanya masing-masing. Seperti itu. Contohnya kalau misalnya di Cangkringan itu apa namanya? Lokasinya jauh sekali. Terus kemudian juga kita sosialisasi dengan anak-anaknya. Dulu kan dia di Cangkringan itu kan korban erupsi Merapi seperti itu. Kita pendekatannya harus benar-benar dekat sama anak-anaknya karena kadang mereka dengan orang asing itu takut seperti itu. Oh gitu ya. Oh jadi emang harus ada pendekatan yang lebih intim lagi. sabar juga sih. Mungkin yang di Sapen nih. Kalau yang di Sapen nih, coba Sapen. Ruci. Gimana? Sapen nih. Iya, jadi memang waktu kemarin saya baru tergabung ketika sudah pindah ke daerah Sapen gitu kan. Saya merasakan keakraban yang cepat sekali gitu dengan anak-anak gitu kan, sampai kurang lebih 6 bulan di sana, sampai akhirnya kita harus berpisah itu sampai kita merasakan itu udah seperti adik sendiri gitu kan. Bahkan sampai sekarang meskipun kita sudah pindah ke Turgo, kita masih menjalin silaturahmi gitu kan, silaturahmi yang baik gitu. Bahkan sampai Sapen pun kakak gitu kan, seru banget itu sama anak-anaknya ya. Luar biasa lah pengalamannya. Oke. Tapi selain menggugah minat baca orang lain nih ya kan. Nah ini ada apa lagi nih yang kalian kasih? Siapa nih? Iya tadi yang udah aku bahas tadi kan kita juga pengen banget di anak-anak itu belajar tentang manner gitu kan, maksudnya sopan santun, bagaimana menghargai teman. Misalnya kita ngasih kompetisi nih di anak-anak kan pasti mereka itu ya yang namanya anak kecil ya, kalau udah kalah kan pasti nggak mau gitu kan, nggak mau ikutan lagi gitu kan, nangis lah kan. Dari situ kita pengen ngajarin mereka, ayo nggak boleh gitu. Misalnya ada yang musuhan ya kita ajak salaman kayak gitu, yang hal simpel seperti itu yang pengen kita ajarin gitu kayak gitu. Oke,
Wah, seru banget ya gitu. Tapi itu mesti anak-anak nggak? Atau Kalau ada kita yang sih mungkin memang anak spesial fokusnya ke anak-anak ya. Oke, emang ya namanya minat baca itu harus ditumbuhkan sejak dari kecil my friend gitu ya. Oke deh, mungkin boleh nih my friend buat kamu yang pengen nanya-nanya lagi tentang komunitas jendela ya kan. Boleh deh kamu kirim SMS di 0855 285 9070 atau mention di Twitter kita @utyfmedari. Boleh ngobrol bareng juga sama komunitas jendela. Nanti kalau kamu kasih pertanyaan, nanti bakal mereka jawab bener kan bener ya. Oke dong. Ya udah deh kalau gitu nih my friend, kamu jangan kemana-mana dulu karena Kopi Darat masih sampai nanti jam 10 malam. Kita balik dulu ke satu hits yang bisa nyigirin kamu lagi di malam hari ini. Stay tune. Kamu sedang mendengarkan Kopi Darat. Yuhu, masih di Kopi Darat ya. Dan ini Shanti masih bareng sama komunitas jendela. Malam. Iya deh, buat kamu iya deh, jadi buat kamu my friend yang malam ini baru saja gabung, ini belum telat ya, karena kita masih sampai jam 10 malam dan kita masih mau bahas tentang kegiatannya dari komunitas jendela ya kan. Itu pastinya banyak banget, dan kalau kamu juga masih pengen nanya-nanya, silakan masih ditunggu SMS-nya di 0855 285 9070. Oke. Belum ada yang nanya, jadi aku duluan yang mau nanya. Boleh ya. Boleh deh, mau ditanya apa? Oke deh. Yaudah deh, ini komunitas jendela itu pastinya acaranya banyak banget ya kan. Gak mungkin dong anteng-anteng aja. Ini punya program khusus, program spesial atau apa gitu nggak sih? Programnya apa aja nih kalau aku boleh tahu? Kalau komunitas jendela sendiri, kalau yang di Jogja ada program rutin tiap minggunya. Tapi kalau program tahunan itu ada. Kalau program tahunannya namanya 365 Book for Indonesia. Apa? 365. Oh, 365 Books for Indonesia. Oh, gitu. Jadi itu untuk memperingati ulang tahunnya jendela gitu. Oh gitu ya. Ulang tahunnya di tahun ini udah kelewatan atau Udah. Oh, udah ya. 12 Maret kemarin. Oh, baru Sayang. aja berarti. Oke deh. Berarti ada program yang tadi mingguan, ada yang tahunan juga gitu ya. Terus kemudian ada program misalnya kayak ada misalnya Hari Anak Nasional gitu kan. Kita kadang ada event seperti itu. Terus kemudian hari nasional lainnya seperti itu juga ada. Oh gitu. Enggak mesti yang ada hubungannya sama anak-anak, tapi pasti hari nasional terus yang dilakuin apa aja itu? Hari yang berkaitan dengan anak-anak. Anak juga sih ya. Kalau nggak hari buku misalnya kayak gitu. Terus kalau hari di pendidikan. kalau ini kan 17 Agustus juga nih, ada nggak nih yang spesial gitu? Mau ngapain coba? Kalau sebenarnya gini, kita kemarin itu lagi off ya, sebulan kemarin itu kita nggak ada kegiatan. Puasa itu karena pada pulang juga ya, maklum mahasiswa ya isinya ya, volunteer ya. Jadi akhirnya kita mungkin ada rencana untuk 17 Agustus ini kita emang pengen ada lomba untuk lomba-lomba jadi buat anak-anak di sana kayak gitu. Biasanya sih kita kayak gitu aja gitu. Oh gitu ya. Kalau berarti masuknya kayak kegiatan mingguan sih, nggak yang event yang besar kayak 365 gitu, enggak kayak gitu. Oke, nggak apa-apa ya kan. Yang penting kan tetap memeriahkan. Iya, betul. Gitu deh. Terus tadi nih my friend waktu ini ngobrol-ngobrol gitu ya, katanya nih di event itu yang event mingguan gitu, itu katanya temanya berbeda, punya tema yang beda. Itu misalnya apa aja tuh contohnya? Coba jangan aku dulu lah. Coba yang lain kan juga pernah Azri nyobain atau Ruzi boleh deh. Azri atau Ruzi? Monggo Azri. Ayo, yang Pertama mana? ya kita temanya pernah pahlawan ya. Jadi kita kayak apa pahlawan apa? Ya. Apa? Ngomong Dewi. Grogi nih dekat Ruzi. Aduh, Chris. Ya, pertama ini cita-cita. Jadi kita kayak nunjukin anak tuh berapa cita-cita, misalnya kayak profesi, misalnya ada guru, ada petani, ada kayak pengusaha. Nah setelah itu, ntar mereka kayak buat kreativitas dari, misalnya kita menyediain kemarin dari Apaan? panel ya. Dari kain panel, misalnya gitu dibikin mereka kreasi buat gitu. kreasi kayak tentang seorang yang mereka inginkan kayak itu loh. Profesi yang mereka inginkan. Yang dicita-citakan gitu ya. Ini kalian semuanya ini yang bantu ya pasti ya. Iya, kita Terus bantu banyak dong sih. volunteer. Cara ngumpulin anak-anaknya tuh gimana tuh? Kalian langsung datengin ke sana atau ada satu datang ke base camp atau gimana tuh anak-anaknya? Iya, kalau di Turgu sekarang ini kan kita di kegiatannya di PAUD. Terus kemudian untuk kita mengumpulkan anak-anak karena dari macam-macam
ditempatkan dari RT gitu. Kadang yang jauh itu kita jemput, kayak Mas Asri ini sering jemput nih. Iya. Menjemput anak-anak. Seksi antar jemput. Seksi antar jemput. Iya. Ojek Wah, lah. Oke, kalau jadi pacarnya kayak enak ya, diantar jemput terus gitu ya. Ya, kayaknya sih. Oh gitu ya. Saya Mbak single syariah. Ih, so jual banget, alasan. Tapi itu tadi kan berarti kayak datang ke satu dusun kayak gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak turun ke jalan melakukan apa gitu, semacam orasi atau apa gitu? Turun ke jalan. Kayak gitu. Lebih ke promosi sih sebenarnya. Ya, promosi. Misalnya kayak pas ulang tahunnya tahun Jendela kemarin. itu. Jadi kita sekalian gathering sama calon volunteer baru, kita bagi-bagi jadi bagi-bagi Kenalin. stiker ke kalayak yang ada di itu. Kita kemarin kumpulnya di mana? Malioboro. Di 0 km. Benteng Federal. Oh gitu ya. Oh iya. Terus tadi aku Kalian sempat baca promosi. nih di websitenya gitu kan. Ada satu istilah namanya adalah jendelis. Itu Iya. sebutan apa sih Kita sebenarnya? belum kenalan ya. Aduh. Ya, jadi jendelis itu kayak istilah untuk panggilan para volunteer di jendela kayak Iya. gitu. Oh, gitu ya. Jadi nanti kalau bilangnya ini jendelisnya kayak gitu, kami adalah jendelis kayak gitu. Jendelis, gitu. Iya. Jendelis adalah volunteer dari komunitas jendela gitu. Lucu. Mungkin Maknya mau dipanggil jendelis. Oke, berarti ada 4 jendelis yang sedang bersamaku Iya, di betul. sini. Iya. Cie. Terus kalau aku boleh nanya nih, sumber dananya dari mana aja nih kalau kalian mau beraksi, Cie? Kita sih di sini ada divisi kerjasama ya. Jadi divisi kerjasama itu jadi dia tugasnya ya untuk apa? Selain kerjasama dengan radio, dengan hal-hal lain, terus kita juga mencari donasi dengan buku, mengumpulkan buku, kemudian mengumpulkan pakaian juga. Nah nanti kalau pakaian nanti kita akan jual kembali. Biasanya kita ada kegiatan Sunmore di kegiatan di Sunmore biasanya tiap awal bulan seperti itu. Jadi dana-dananya dari baju bekas gitu ya, sudah dari disumbangkan baju bekas. terus dijual Dijual. kembali, nanti uangnya dipakai untuk dana kegiatan. Dana kegiatan gitu seperti ya. itu. Terus Oke. ada lagi juga kita juga yang baru-baru ini kita bikin kaos. Nah, kaosnya seperti ini nih. Keren Alhamdulillah banget. ya, aku bisa lihat di sini. Ya. Kalau my friend belum bisa lihat. Bikin kaos Oke, gitu. jadi, Seperti itu. Iya. Oke, terus kalau tadi berarti menerima sumbangan juga dong? Iya. Iya, menerima baju sumbangan. bekas, terus apalagi tuh Buku bekas, bacaan. gitu. Bacaan. Yang pasti layak dibaca lah ya kalau Oh, iya, buku. benar-benar. Harus sesuai sama ini juga dong adik-adik kita ya kan, yang sesuai Kebanyakan umur. sih ya kalau bisa buku kayak dongeng, kalau nggak biasanya ada buku pelajaran juga kita terima. Ensiklopedia. Oh, gitu. Buku SMA juga masih kita terima karena ya itu juga banyak lah ya ilmunya di situ gitu. Itu juga nanti toh juga untuk disalurkan nggak Iya. cuma ke anak-anak yang apa tadi PAUD segala macam, Iya, tapi bisa untuk yang usia sekolah di atas itu Iya, juga betul. boleh ya. Iya, bisa. Oke deh. Terus kalau misalnya ada yang pengen gabung nih, ini boleh tahu nggak sih ini nanti menghubunginya ke siapa kalau misalnya nggak via website yang di komunitasjendela.org tadi? Gabung ke kita. Kalau biasanya cara halal ya, cara halal. Maksudnya cara yang benarnya adalah mendaftarkan diri lewat web gitu kan, mengisi form seperti itu. Nanti baru kita panggil ketika ada gathering untuk volunteer baru. Biasanya seperti itu. Dibuka biasanya tiap 3 bulan sekali sih, karena memang kalau kita buka tiap minggu susah juga ya, kebanyakan gitu. Jadi kita bukan sombong juga, maksudnya memang kemarin itu memang kita numpuk banget kan, jadinya kita stop, kemudian nanti jadinya 3 bulan sekali kita buka seperti itu. Itu cara halal ya. Tapi kalau cara udah ngebet banget nah, itu langsung datang aja. Gitu. Iya. Wow, berarti peminatnya emang benar-benar banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya deh. Terus juga ini ada yang nanya nih. Aduh, mana tadi ya? Sehingga yang nanya jendela. Oke, ini ada Maruli yang di Malang nih. Halo Malang. Hai Malang. Ini mau nanya,
kalau kontak personnya yang ada di Malang itu siapa aja ya? Terus nama, ini nanya nama jendela filosofinya dari mana? Kayaknya tadi juga sudah dibahas ya. Oke. Tahu kontak person yang di Malang? Kayak tahu mungkin? Belum ya? Jendela Malang. Dicari dulu Mbak. Sebenarnya di situ Ada sih, ya. Jadi mungkin nih buat Maruli yang ada di Malang, kalau misalnya pengen gabung bisa langsung di website aja ya. Komunitasjendela.org. Komunitasjendela.org. Kalau enggak di Twitternya itu di Twitternya juga biasanya banyak sih. Di Twitter juga bisa ya, tinggal mention aja di @jendela Jogja. Jogja mana Malang ya? Malang jendela ya, Malang _. Kalau enggak ya di ini jendela. Jadi kalau ini jendela itu emang pusatnya. Jadi semua jendela di situ pusatnya gitu. Pusatnya di situ yang dari sekian banyak kota itu ada di ini jendela. Ini jendela. Itu sudah terjawab ya buat Maruli yang ada di Malang. Ya sudah deh kalau kayak gitu. Nah, boleh dong sekarang adalah saatnya kita untuk bersenang-senang my friend. Aku masih mau nanya lagi sama kalian, tapi aku nanyanya kali ini adalah di quiz. Tapi hadiahnya adalah apa? Ucapan terima kasih dari aku. Hadiahnya adalah tepuk tangan yang paling meriah. Oke, jadi kalian harus jawab pertanyaan-pertanyaan dari aku ya kan. Ini gampang-gampang banget. Jadi ini kan ya secara kalian adalah komunitas yang bergerak di bidang minat baca anak-anak, jadi nggak mungkin kalau aku tanya kayak gini nggak tahu ya, pasti anak SD juga ngerti gitu kan. Ya udah, ini yang mau mulai dari mana? Maksudnya? Satu-satu ya. Rame berani keroyokan. Ya udah, ini aku yang nentuin aja ya. Oke. Pasrah aja nih. Berasa di sidang ini. Sidang apa coba ya kan? Gak ada yang di sidang di sini. Oke, aku mulai dari Azri aja gimana sih? Tadi kan katanya ini ya sesi antar jemput ya kan? Kayaknya ini nggak jauh-jauh dari masalah kendaraan ya kan? Oke, siap. Pertanyaannya adalah kalau kendaraan roda 4 itu namanya kan mobil. Kan? Kalau kendaraan roda 2 namanya motor. Terus kalau kepanjangan dari SIM itu apa sih? Surat izin mengemudi. Kirain mau jawab surat izin menikah gitu kan? Jangan sampai. Surat izin melamar. Boleh juga sih Mbak itu. Itu kan ya deh, tepuk tangan dulu deh buat kita ramaikan malam hari ini. Dan selanjutnya siapa yang mau jadi relawan untuk dikasih pertanyaan kedua dari Kita udah relawan loh. Ini relawan lagi di sini, relawan buat aku. Silakan. Mau seri ya? Boleh. Boleh. Oke. Ya udah. Kalau setelah bulan Februari itu bulan apa? Maret. Terus kalau 6 bulan berikutnya bulan apa? Ayo. 1 September. 2. Oke, benar. Udah deh. Oke. Panas dingin. Palu juga kami Darang gitu ya. Udah. Sekarang siapa lagi di antara ini dua cewek-cewek kece kayak belum kebagian ya, antara Ruzi sama Gina. Kayaknya bakal ada satu yang beruntung. Jadi buat kalian berdua saja, yuk bareng-bareng ya. Ayo udah. Kalau warna pelangi itu ada warna apa aja ya? Magic Hibiniu. Itu apa aja? Itu apa aja? merah, jingga, kuning, Magic, hijau, biru, nila, ungu. Oke, terus pertanyaan yang sebenarnya belum. Warna balon yang ada di lagu Balonku itu ada warna apa aja? Hayo, kalian sering merah, kuning, kelabu, merah hijau muda, dan biru. Hijau coy, hijau. Hijau muda dan biru. Berarti ada totalnya ada berapa warna? Ayo, ada berapa lu? Merah, merah. 5. My friend mereka bingung. 5. Merah, kuning, merah muda. merah muda, dan biru. 6 mas, sama kok 6 sih? Tapi dia punya balon cuma 5. Balonku ada 5 ya, 5. Pertanyaannya berapa warnanya? Warnanya ada 6. Ya mungkin ada yang gradasi. Aduh. Yaudah, dealnya berapa? 6. 5. 5. Warna. Kalau aku 6 sih.
Kalau aku sih yes ya. Ya udah sip. Kalau Nggak tahu gitu kalau mbaknya gimana. udah Gina ya bener ya ada 6. Dong balonnya 5. Iya. Tapi warnanya Nah, 6. mungkin Bener ada ya? yang bareng gitu warnanya Mbak, nggak tahu juga ya. Bareng. Gradasi gitu ya warnanya, nggak tahu juga sih. Namanya ngomong-ngomong soal gradasi pastinya juga yang namanya kehidupan anak gitu kan itu juga pastinya juga penuh dengan warna dan itu sebisanya kalian juga sudah menceriakan kembali hidup anak-anak zaman sekarang gitu kan. Jadi luar harus biasa. di ini apa namanya anak kecil harus ditumbuhkan minat bacanya dari kecil ya betul. kan biar nanti ketika dewasanya udah punya hobi baca juga boleh banget kan tapi pastinya membaca yang bermanfaat bener Betul sekali. pemirsa ya udah deh kalau gitu kita masih bakal ngobrol di Kopi Darat barengan komunitas Jendela my friend ya kita masih bakal ditemenin sama Harry sama Gina sama Azri dan juga sama Ruzi jadi jangan kemana-mana karena habis ini kamu bakal dengerin dulu satu hits ya. Oke, sampai jam 10 aja di Kopi Darat. Kamu sedang mendengarkan Kopi Darat. 90.7 UTY FM dari Jogja Hits Tanpa Henti. Masih di Kopi Darat dan Shanti masih barengan sama komunitas Jendela. Ya, di sini ada Harry. Mohon maaf, Abang. Ya, terus juga ada siapa? Gina, ada Azri dan juga ada Rumi. Pindah posisi tapi. Rusi. Ada Ruzi. Oke deh. Waduh, ini sudah hampir mau jam 10 ya, nggak kerasa ya. Hampir 1 jam kita bareng-bareng di sini, tapi jangan sedih. Kita masih ada beberapa SMS yang belum kita baca dan mungkin bakal di ya. Lagi deh. Ini ada yang nanya lagi nih. Oke. Hai. Hai. Aku Andika yang ada di Malang. Gimana nanya? Malang. Dia mau nanya ya. Kira-kira ada rencana event nasional Jendela nggak sih? Kalau ada jelasin ya. Terima kasih. Gitu. Wow, event nasional. Gimana? Ada nggak? Event nasional. Event nasional. Berarti gabungan dari beberapa kota. Oh yang ya Oh, sebenarnya Jendela tadi. kemarin itu mau ada yang dalam rangka ulang tahun Jendela nggak ya? Iya. Jadi itu ada makrab se-Jendela nasional. Jadi Jendela nasional. kita dari beberapa tempat itu dari beberapa kota mau ada makrab malam keakraban itu. Tapi kemarin karena ada kendala jadinya kita belum terlaksana yang itu sih. Mungkin kayak gitu-gitu kalau nasional. Kalau nggak biasanya yang bikin senasional itu dari dari Jakarta, Jendela Jakarta. Itu biasanya Kalau yang dekat-dekat ini yang itu dari acara stasiun TV, jadi ngundang komunitas Jendela untuk berpartisipasi kayak gitu. Oh ya? Bisa boleh disebutin nggak? nggak usah. Oh ya udah. Oke deh, ini aku lagi my friend ya komunitas ini kan bergeraknya di bagian anak-anak untuk menumbuhkan minat baca anak-anak gitu kan. Nah, aku mau nanya nih, ini punya tagline nggak sih kalian komunitas Ayo. Jendela Punya. Jogja? Mungkin Tagline. tagline-nya apa coba? Ayo, Ya, apa? yang pintar bahasa Inggris. Tagline-nya prepare the reader. Leader. To reader kan? Reader. Oh, prepare the leader. For the future. Ya. Leader Bukan atau lagi, leader? diulangi lagi gini. Diulangi lagi Leader gini. kali ya. Prepare the leader for the future. gitu. Gaya banget. Artinya menyiapkan para ini ya pemimpin untuk membangun depan. masa depan. Wih, Iya, keren iya. banget Wih. ya nggak sih? Jadi memang pada intinya ya komunitas kita ini berusaha mengajarkan anak-anak itu memanfaatkan sesuatu yang maksimal dari sesuatu yang minimal itu. Menjadi maksimal dari yang minimal gitu lah. Bener. boleh. Karena memang kayak dari botol bekas kita ngajarin ini bisa bikin apa gitu kan. Kayak dari daun-daun bisa bikin apa gitu. Ya, Kita betul. mengajarkan kurang lebih seperti itulah ya. Udah yang hanya membaca. sederhana ya. Iya. Oke, wih, aku salut banget nih my friend ya buat komunitas Jendela. Oke deh, pokoknya harus dilanjutin ya. Ini jarang-jarang banget anak generasi muda seperti ini ya kan. Tapi aku mau ada pertanyaan lagi nih. Ini sebenarnya apa sih yang kalian dapat setelah bergabung di komunitas Jendela? Bedanya apa nih sama sebelumnya gitu kan? Gimana? Satu-satu coba satu-satu. Masih merasakan sih. Satu-satu Oh, coba. saya dulu. Yang udah paling lama gabungnya udah paling lama. Mas Eri ya.
Emang udah berapa lama gabung kok dibilang lama? Enggak sih. 3 tahun berarti ya? Dari Lama awal? juga ya? Enggak, 2 tahun. Berarti lumayan loh lama. Itu apa yang didapat Mas Heri? Yang didapat yang pertama yang jelas ya pengalaman berorganisasi ya. Jadi jendela itu layak seperti organisasi. Saya bisa kenal sama orang, bisa komunikasi yang baik dengan orang, terus bisa memahami masing-masing karakter dari teman-teman jendelis ini. Seperti itu. Oke, gitu bisa memperbanyak ya, teman-teman juga pastinya. Jadi kalau kita gabung di jendela itu ya yang saya rasain sih seperti saya punya keluarga baru di jendela seperti itu. Udah gitu. Ya. Wah, seru. Kalau buat Gina sendiri apa nih? Kalau aku sih terutama kita berhadapan dengan anak-anak ya, itu pasti luar biasa banget gimana cara menaklukkan seorang anak yang misalnya hari ini dia Bagina mepet-mepet terus kan, maksudnya mbak sama mbak, besoknya itu dia udah ganti lagi, wah ini kok itu yang paling maksudnya wah ini gimana kalau nggak anak-anak. Jadi itulah pengalaman yang paling asiknya kayak gitu. Terus juga karena di sini organisasinya mungkin lebih bebas, kalau kataku sih lebih nggak terikat ya, karena kita adalah volunteer. Jadi susahnya mungkin di situ tantangannya gimana caranya kita bikin akrab semua volunteernya itu gitu. Padahal kan bebas banget, nggak kayak di organisasi yang bisa di di kampus itu beda banget gitu. Jadi ini ya kalau misalnya waktunya juga terserah. Nah itu dia susah banget kan kita beda kampus lah, terus beda angkatan, makin susah deh, aneh-aneh gitu. Iya. Tapi kira-kira ada nggak sih dulu yang mungkin ada yang sebel banget sama anak-anak? Ada banget. Jangan ditanya itu Mbak. Pas gabung di komunitas jendela ini jadi sama anak-anak tuh, aduh sayangnya minta ampun gitu ya. Oke, ada yang seperti itu. Ada banget. Tapi ya maklumlah anak kecil Mbak, kita juga pernah begitu mungkin. Oke. Iya sih. Jadi seru banget ya ketika kalau misalnya biasanya ngerasain anak-anak itu adalah orang-orang yang sudah berumah tangga, itu pasti punya anak. Kalau nggak punya adik, kalau kita di rumah nggak punya adik pasti belum bisa merasakan itu. Tapi di komunitas jendela ini udah bisa bagaimana menghandle anak-anak ya. Betul seru banget deh. Kalau buat Ruzi sendiri gimana nih? Kurang lebihnya sama, tapi tambahan dari saya di sini di sini tuh mengajarkan kita untuk terus berbagi. Jadi kan komunitas jendela itu sebetulnya intinya komunitas yang berbagi kan. Salah satunya ya berbagi keceriaan lah kepada anak-anak ya. Dan di sini efeknya untuk pada diri sendiri. Kita bukan hanya berbagi pada komunitas itu, tapi nanti pada yang lain-lainnya kita tuh jadi saling berbagi. Dari hal kecil, minum 1 gelas kita bisa bareng-bareng gitu kan. Itu efeknya luar biasa banget, itu karena ya terbiasa berbagi dengan anak-anak mungkin ya. Jadi kita merasa keluarga dengan volunteer-volunteer yang lainnya, jendelis kita juga berbagi adanya apa ya, sama-sama kita nikmatin bersama-sama gitulah. Oh gitu. Kalau buat Azri? Iya. Berani aja sih kalau dari pas di jendela dulu kan malu gitu Mbak. Malu, sekarang malu-maluin. Gitu ya. Tapi kan ada juga nih kalau di mungkin di kasus-kasus yang ada selama ini gitu kan, anak-anak itu banyak yang mungkin kurang bisa menempuh pendidikan, mungkin tidak sekolah atau apa, sehingga kan banyak banget orang-orang yang merelakan dirinya untuk jadi pengajar, entah itu nggak dibayar gitu ya, secara relawan. Nah tapi ada juga kan orang tua si anak tersebut yang merasa udahlah kerja aja, udahlah nggak usah belajar segala macam. Tuh kalau menurut kalian gimana sih? Siapa nih? Siapa Mbak? Siapa aja boleh. Kalau namanya anak-anak dan dia anak-anak harus pendidikan itu harus penting buat anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak dibiarkan misalnya nggak sekolah terus kemudian malah disuruh bekerja, nah itu malah bahaya, itu seperti itu. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan. Karena ada juga tagline yang penting Mbak, save the children, save the future. Gaya banget. Seenggaknya walaupun kita nggak bisa nyekolahin dia gitu, seenggaknya kita bisa mengajak dia untuk membaca buku lah seenggaknya gitu kan. Seenggaknya dari situ kan dia udah ada ketertarikan untuk belajar gitu kan. Untuk ya walaupun kita nggak bisa bantu banyak maksudnya dalam hal biaya, yang penting dia mau belajar aja sih dulu. Selain kita dekat sama anak-anak, juga kita berusaha untuk dekat dengan orang tuanya. Ya, tapi kalau seandainya ada orang tua yang seperti itu, kalian berhadapan dengan orang tua yang melarang anaknya untuk belajar gitu, apa yang akan kalian lakukan?
Ya kalau kita sih nggak bisa juga ya maksain ya, karena kita juga datang ke situ adalah lingkungan orang. Maksudnya kita orang baru masuk lingkungan baru, nggak bisa yang langsung berubah. Ayo anak ibu harus ikutan program kita, nggak bisa gitu juga. Kita yang penting kita ngajak terus kayak gitu aja. Urusannya mau enggaknya ya nanti aja terserah dianya. Berarti siapa tahu nanti pikiran si orang tua juga lebih terbuka. Beda ya. Yang tadinya larang terus tiba-tiba ngelihat proses belajar dari yang dikasih komunitas jendela ke anak-anak tuh seperti itu gitu kan, mungkin jadi tergugah hatinya untuk guys memperbolehkan anak-anak. Oke, boleh. Yaudah deh, satu pertanyaan terakhir karena sudah 4 menit lagi ya kan. Pesan-pesan kalian untuk para generasi muda Indonesia untuk bisa menanamkan budaya membaca sedari kecil itu apa nih pesan-pesannya? Aduh, dari yang muda dulu. Oke, sekarang ya. Mudah dulu. Kalau dari saya pesan untuk teman-teman semua, terus tumbuhkan minat sosial karena banyak kalangan-kalangan yang masih membutuhkan perhatian bagi orang-orang yang sudah kelewat banyak perhatian gitu kan. Jadi ayolah kita saling berbagi, membantu teman-teman, berbagi keceriaan, berbagi apapun itu yang kita punya gitu kan. Selagi itu halal. Kalau dari aku sih, walaupun kita nggak punya materi yang cukup ya untuk dibagi, seenggaknya kita punya waktu dan kasih sayang buat dibagi gitu aja sih. Asik. Oke, ya ini kan udah ngajarin baca, ya kan? Ngajarin nyanyi juga nggak? Nyanyi nari ada. Sekarang ini sebelum kita closing kalian harus nyanyi dulu. Harus ya. Oke. Boleh deh nyanyi apa yuk? Nyanyi apa dulu nih? Apa? Ayo sebelum ini nih. Jadi biar yang dengerin tuh yang udah rada krip-krip gitu kan, jadi tambah lagi. Tambah krip-krip. Ini apa sih katanya nyanyian? Udah. Ayo nyanyi apa coba? Sedikit aja kan secara kalian deket banget sama dunia anak-anak itu suka menyanyi bareng-bareng gitu, entah balonku, pelangi-pelangi atau apa. Sebenarnya ada jingle jendela tapi aku nggak tahu lagunya gimana Mas Her. sedikit aja. Aduh, ke aku lagi. Gimana ya Mbak? Lagu apa aja deh, Ya udah yuk nyanyi berempat lagu apa aja sebelum kita pamitan gitu kan, biar seru. Lagu apa? Lagu favorit kalian ketika masih kecil. Oh, lagi kecil. Yuk. Aku hitungin ya, harus kompak. Oke. 1, 2, 3. Yuk. Yo, itu yang itu. Oke. 2, 3. Hey, Yamko rambe yamko, arunawa komre. Hey, Yamko rambe yamko, arunawa komre. Oke, terima kasih. Oke deh, ini sudah jam 10, kayaknya waktunya juga sudah habis. Oke, terima kasih banget buat komunitas jendela sudah main-main kesini ya. Terima kasih buat Harry, buat Gina, buat Ruzi dan juga buat Azri. Lain kali boleh ajak ajak temennya banyak-banyak kesini. Oh my god, ajak temennya boleh main-main kesini, boleh banget ya kan. Siapa tahu ada event dan kita bisa bantuin. Seru banget, semakin ramai semakin banyak ya. Oke deh, yaudah gitu aja. Terima kasih buat kamu my friend yang sudah gabung dari jam 9 tadi, dan kopi daratnya sudah selesai. Kita lihat aja besok di Senin depan, kira-kira kita ada komunitas mana lagi yang mungkin lebih seru juga dan gak kalah seru dari komunitas jendela kali ini. Oke, Ashanti Yuri pamit. Hati-hati berkendara, no texting while driving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.